Halo, selamat pagi. Senang bisa ketemu lagi. Udah awal bulan lagi ya, kita ada perjamuan. Sudah 6 bulan ya kita melewati tahun 2024 dan saya percaya kita semua ada dalam kebaikannya Tuhan. Amin, Saudara. Kalau hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan bahas tentang kebaikan Tuhan. Ya, saya cuman yang tahu gini loh, saya percaya bahwa kita semua punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Betul? Tentang kebaikan Tuhan. Terlepas apapun keadaan saudara hari ini, keadaan saya hari ini, mungkin gak ideal ya, seperti doanya Desmond tadi. Gak ideal mungkin, gak seperti yang kita mau, tapi saya cuma percaya gini, kita punya pengalaman yang bisa bilang gini, Tuhan tuh baik ya dalam hidup kita. Menikmati Tuhan gitu ya. Hari ini judul khotbahnya menikmati Tuhan dan PVJ dilayani oleh Pastor Andi. Ya, judulnya sama, menikmati Tuhan. Saya ada ambil beberapa bahan dari Pastor Andi. Ya, menikmati Tuhan itu bicara tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia. Ini adalah salah satu terjemahan tentang menikmati Tuhan. Ya, saya berharap gini loh, kita bisa melihat bahwa menikmati Tuhan itu selalu bicara tentang hubungan, bukan tentang keadaan. Setuju, Saudara? Terlepas keadaan kita hari ini seperti apa, tapi kita bisa menikmati hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dalam setiap keputusannya. Bukan berarti kalau keadaan kita baik-baik saja, kita bisa menikmati Tuhan, worship enak, doa enak, bisa lama. Tapi kalau lagi banyak masalah, boro-boro pengen nyanyi, boro-boro pengen doa. Saudara ngalamin yang kayak gitu? Perjalanan kehidupan kita seperti itu, Saudara. Seringkali bahwa kita bilang bahwa kita bisa menikmati Tuhan berdasarkan keadaan yang sedang kita jalani. Kalau keadaannya baik mah gampang menikmati Tuhan nih, Saudara ya. Nah, tapi ada satu hal, Daud bilang begini, ini bagus sekali. Aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku. Maka aku tidak goyah, sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak. Dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Waktu kita baca ini aja sudah kebayang suasana hatinya Daud. Betul gak, Saudara? Mungkin keadaan Daud juga gak baik-baik saja. Tapi waktu Daud bilang gini tuh, aku selalu ingat kepada Tuhan. Aku selalu ingat kepada Tuhan, ia ada di sampingku. Sebuah gambaran tentang sukacita dan tentang keamanan dalam Tuhan. Saudara mungkin boleh renungkan sedikit nanti di rumah, kalau saudara baca ayat ini, apa sih yang saudara rasa tentang hubungan saudara dengan Tuhan? Ada sebuah kebergantungan, ada sebuah kepercayaan penuh sama Tuhan. Ada sebuah keyakinan yang mendalam bahwa Tuhan ada dalam setiap keadaan Daud pada saat itu. Saya berharap ayat ini juga bisa menjadi perenungan kita buat beberapa hari ke depan. Ayo sadari Tuhan ada di samping kita. Amin, Saudara. Terlepas dari apapun ada Tuhan di samping kita. Dan ini kerennya gini loh, tubuhku beristirahat dengan tentram. Ada sebuah ketenangan, ada sebuah jaminan bahwa Tuhan gak tinggalin kita. Sekali lagi, menikmati Tuhan gak bicara tentang keadaan, tapi bicara tentang sebuah hubungan. Sebuah gambaran hubungan yang didasari oleh kasih. Nah, tapi harus diakui juga dalam perjalanan kita, seringkali tadi kita bilang bahwa menikmati Tuhan akan menjadi sesuatu yang mudah ketika keadaan kita baik-baik saja. Nah, makanya ada beberapa hal yang mungkin akan mengganggu kita bisa menikmati Tuhan. Dan ini salah satunya ini, nanti saya akan ada bahas 3. Ini yang pertama, cara berpikir agamawi atau legalistik. Ini sangat mewarnai pemikiran-pemikiran kekristenan. Kalau saya taat, maka Tuhan akan berkati saya. Kalau saya berdosa, maka Tuhan akan hukum saya. Jadi semua bergantung pada perbuatan saya. Seringkali kita gini loh, Saudara. Dalam perjalanan kekristenan kita sering seperti menyogok Tuhan. Betul gak sih, Saudara? Ya, kalau kita taat, kita pelayanan, nanti Tuhan berkati loh. Nanti Tuhan jagai loh. Kita sering dengar orang-orang bahkan mimbar seringkali melepaskan perkataan-perkataan seperti itu. Saya cuma bilang itu agamawi dan makanya ada banyak orang kecewa dengan itu. Saya kan udah pelayanan, Pak, saya udah persembahannya gede banget, Pak. Tapi tetap aja masalah mah ada. Karena memang mungkin bukan itu yang Tuhan mau. Amin, Saudara? Kita terjebak dengan cara berpikir agamawi.
Kita berpikir kalau keadaan buruk sedang menimpa kita, kita selalu berpikir bahwa wah, lu pasti ada dosa, lu pasti ada salah, lu pasti bikin apa. Nggak begitu aturan main sama Tuhan ya. Setuju nggak saudara? Yang seharusnya membangun hubungan dengan Tuhan atas dasar kasih, tapi cara berpikir agamawi membuat kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara transaksional. Betul saudara? Saya beri ini, Tuhan harus kasih ini dong. Oh, saya udah lakukan ini, Tuhan harusnya bayar saya dengan ini. Kita seringkali memandang hubungan yang harusnya atas dasar kasih, tapi kita memandangnya dengan cara transaksional. Berusaha memperoleh keselamatan dengan mengandalkan usaha kita sendiri, dan akhirnya sulit untuk mempercayai kasih Tuhan seperti yang firman Tuhan katakan. Kita nggak percaya bahwa Tuhan mencintai kita betul-betul tulus. Tuhan mencintai kita betul-betul apa adanya, keberdosaan kita Dia tahu, masa depan kita Dia tahu, dosa yang akan kita lakukan di masa depan Dia juga tahu dan Dia sudah ampuni. Kita seringkali nggak yakin sama kasih jenis itu, saudara. Kita nggak percaya kalau Tuhan itu tulus mencintai kita. Orang-orang agamawi memandang Tuhan seperti preman katanya. Ya, lu bayar perpuluhan, kalau enggak usaha lu masalah. Lu bayar persembahan yang besar, kalau enggak nanti anak lu sakit. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu kayak preman gitu. Atau kalau enggak kita seringkali memandang bahwa Tuhan itu gampang disuap. Oh kan kalau saya udah pelayanan kan harusnya Tuhan berkati dong. Oh harusnya kalau saya sudah ngasih banyak, Tuhan juga berkati dong keluarga saya. Lagi-lagi kita terjebak dengan pemikiran-pemikiran transaksional. Kita terbiasa dengan pemikiran penyembahan berhala. Sudah sadar gak sih penyembahan berhala itu sangat mewarnai pemikiran kita? Betul? Ya misalnya kita datang ke satu tempat, kita kasih sesajen, kita berharap bahwa orang yang kita sembah itu melakukan apa yang kita mau. Betul? Itu prinsip penyembahan berhala. Waktu kita memberikan sesuatu, kita berharap orang yang kita sembah itu melakukan sesuatu seperti yang kita mau. Padahal kekristenan bicara gini loh, kita menyembah Tuhan itu supaya gini, supaya kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Bukan kehendak kita, selalu kehendak kita. Tapi pemikiran penyembahan berhala seringkali mewarnai kekristenan kita. Atau nilai-nilai dunia yang selalu mewarnai keputusan kita. Gak heran kita sulit untuk menikmati kasih Tuhan. Karena seringkali kasihnya Tuhan kan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Setuju saudara? Gak selalu tentang apa yang saya mau. Itu yang menghambat, salah satunya yang pertama tentang legalistik, tentang agamawi. Dan ini yang kedua, cara berpikir semau gue. Ini kebalikannya. Semau gue bicara tentang ini kan hidup gue, gimana gue? Betul saudara? Ada banyak orang yang berpikir bahwa ya udah gimana gue aja, mau nyembah Tuhan, mau nggak nyembah Tuhan, gimana gue aja. Mungkin beberapa bulan lalu kita masih ingat bahwa kita membahas kitab Hakim-Hakim. Saudara ingat? Ada Simson di sana, ada Gideon di sana, ada Yefta di sana. Sebuah gambaran tentang kehidupan bangsa Israel yang berhubungan menyembah kepada Tuhan. Artinya gini, ketemu masalah, dia datang sama Tuhan, terus ditolong Tuhan, bertobat, bikin dosa lagi. Terus datang lagi sama Tuhan, ditolong lagi sama Tuhan, bertobat, bikin dosa lagi. Polanya tuh selalu begitu saudara. Kehidupan kitab Hakim-Hakim tuh selalu begitu polanya. Bangsa Israel pada saat itu tuh selalu begitu. Dan ternyata masalah itu dialami itu karena kita nggak punya raja. Dia Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25. Kalau saudara baca itu ayat terakhir di kitab Hakim-Hakim. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Wow, saya cuman berpikir gini. Kita berbuat seperti semua yang gua mau. Nggak ada raja, nggak ada penguasa, nggak ada yang memimpin. Tidak ada raja untuk setiap orang jadi berbuat semaunya. Kita juga kadang seperti itu. Waktu kita nggak punya raja, nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, nggak heran keputusan yang kita buat seenaknya, semau gue. Betul nggak saudara? Semau gue. Segala permasalahan yang kita hadapi,
seringkali berawal dari sini. Ketika kita nggak mau menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Suatu saat bangsa Israel minta raja. Kalau saudara lanjut ke 1 Samuel, nanti saudara bisa baca juga. Allah bilang bahwa gini loh, bangsa Israel tuh minta raja dan Tuhan bilang, udah kasih aja rajanya. Minta ke Samuel, minta raja. Allah memberikan bilang gini, Allah bilang udah ikutin aja apa maunya. Ayatnya harusnya ada di itu, saya nggak masukin nih. Ya, saya bacakan 1 Samuel 8 ayat 6 sampai ke 7. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Pada dasarnya gini loh, bangsa Israel tuh gak pengen Allah menjadi raja mereka. Bangsa Israel tuh hanya pengen raja yang memerintah, yang mimpin aja udah. Tapi gak usah yang ngatur-ngatur kehidupan kita. Saat bangsa Israel meminta seorang raja, Allah cuma bilang udah ikutin aja. Sebenarnya mereka tuh sedang menolak Allah. Mereka ingin hidup dengan dirinya sendiri. Makanya perenungannya gini saudara, saat kita menolak Allah menjadi raja atas hidup kita, maka akan ada banyak kebenaran yang melenceng yang kita ikutin. Betul nggak saudara? Akan ada kebenaran-kebenaran versi kita. Setuju saudara? Ya kita bilang, nggak apa-apa yang ini mah, nggak apa-apa yang ini mah. Kita punya kebenaran sendiri waktu kita nggak menjadikan Allah sebagai raja dalam kehidupan kita. Kita jadi agamawi, kita jadi seenaknya, gimana gua aja. Kita punya kebenaran menurut versi kita sendiri. Gak heran keputusan yang kita buat pada akhirnya ya udah gimana gua aja. Saya ketemu beberapa orang senior banget, 80 lebih begitu ya. Kalau kita ngobrol, saya kebetulan ngobrol sama si Om ini, dia bilang, hidup teh nyari apa ya Sur? Dia cuma bilang gitu, hidup teh nyari apa ya. Kebetulan dia ribut sama keluarganya, cari uangnya sih banyak saudara. Cuman ribut sama keluarga, ribut gak bisa menikmati, kesehatannya juga udah menurun. Dia cuma bilang, hidup teh nyari apa ya Sur? Saya cuma bilang, gak tahu Om, saya udah gak punya duit sebanyak itu. Saya bilang, ya mau pergi, mau makan juga udah gak pengen dia tuh. Udahlah gitu. Saya cuma bilang ada banyak penyesalan loh di usia-usia nanti senior kita. Ketika kita hidup semau gue, gak punya tujuan, gak punya sesuatu, ribut sana, ribut sini. Kita sedang mengusahakan sesuatu yang sepertinya pada akhirnya gak menyenangkan kita. Waktu kita mendapat, ternyata gak sehebat itu ya. Saya cuma bilang kehidupan semau gue itu sedang membawa kita pada kesengsaraan dan kesendirian, saudara. Akhirnya keluarganya meninggalkan dia dan menjadi malas ketemu si papa. Wow. Saya berharap pemikiran tentang semau gue itu bisa menjadi perenungan juga buat kita. Amin, saudara. Ada banyak orang-orang yang menyesal pada akhirnya karena mereka berpikir, gimana gua aja, hidup gua gimana gua. Ini yang ketiga. Yang terakhir ini, menolak kedaulatan Tuhan. Kita nggak suka saat hidup kita tidak sesuai dengan yang kita mau. Tidak sesuai dengan yang kita pikir. Betul nggak sih saudara? Ini yang membuat kita nggak mau dekat-dekat sama Tuhan. Ini yang membuat kita nggak suka kalau Tuhan mulai atur-atur. Makanya ada orang yang memandang begini loh. Kalau ikut Tuhan harusnya nggak ada masalah. Betul nggak saudara? Oh ikut Tuhan mah nggak boleh ada masalah. Lu banyak masalah mah berarti lu nggak bener sama Tuhan. Ada banyak gitu ya, saya juga banyak masalah saudara ya. Tapi saya emang gak bener kali saudara. Tapi ada banyak orang yang memandang bahwa ikut Tuhan tuh harusnya gak ada masalah. Seakan-akan kebaikan Tuhan diukur dengan selesainya masalah dalam hidup kita. Iyalah, kalau kita bilang selalu kalau ada masalah lu pasti gak bener. Padahal buat saya gini loh saudara, ada kalanya Tuhan pakai masalah untuk membentuk karakter kita. Setuju? Ada kalanya Tuhan pakai segala macam cara untuk menunjukkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sabtu kemarin saya ada ke penjara, ke Kebonwaru bersama Ko Ferry yang minggu lalu dia di sini.
Ko Ferry yang botak itu. Ya, dia kan mantan di sana ya. Ya, dia mantan di Kebonwaru. Dia bilang, Sur, 10 tahun lalu saya nangis di tempat ini dan saya mengalami perjumpaan sama Tuhan. Keren banget ya. Penjara bisa menjadi tempat dia mengalami perjumpaan sama Tuhan. Wow, mungkin buat sebagian orang bilang, apa hebatnya masuk penjara, apa hebatnya? Kenapa harus masuk penjara untuk bisa ketemu Tuhan? Saya nggak tahu, saudara. Tapi sekali lagi, kita belajar untuk mempercayai kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa memakai berbagai macam tempat untuk memunculkan dirinya dan berhadapan sama kita. Setuju, saudara? Begitu kemarin saya pelayanan, saya keluar setelah beres terus ngobrol-ngobrol lagi sama salah satu mantan juga, dia pelayanan bareng. Dia bilang, wah itu om-om udah 80 sekian, ngomongnya tuh tentang ayat melulu gitu. Wah hebat nih orang, hebat banget nih si om nih. Ngomonginnya tentang firman terus, ada Yesaya, ada apa. Terus saya bilang, om dulu bekas di sini. Ya saya di sini. Itulah perjumpaan saya sama Tuhan. Itulah saya mengerti tentang Yesus Kristus di dalam penjara, dia bilang. Wow, saya bilang, ada tempat-tempat yang kita nggak sangka Tuhan bakal muncul di sana. Betul, saudara? Ada tempat-tempat di mana sepertinya nggak mungkin Tuhan ada di sana. Saya cuma mau bilang, Tuhan ada di sana. Dia menjumpai kita di sana. Makanya saya percaya bahwa ada banyak masalah yang mungkin kita hadapi, masalah yang terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan pakai untuk menyatakan rencananya dalam hidup kita. Betul, saudara? Makanya mempercayai kedaulatan Tuhan atas hidup kita, itu membuat kita jadi nggak curiga sama Tuhan. Seringkali kan gitu ya, kalau keadaannya buruk, keadaannya nggak enak, kita mulai curiga sama Tuhan. Tuhan mah nggak sayang, Tuhan selalu begini deh, nggak bisa enak sedikit, ada aja masalah, ada aja ini, sakit lagi, masalah lagi. Saya mau bilang bahwa ayo percaya sama kedaulatannya Tuhan, karena itu yang membuat kita berpikir positif tentang Tuhan. Makanya saran saya kalau ketemu masalah, jangan buru-buru salahin Tuhan, jangan buru-buru salahin siapa-siapa, saudara. Betul, saudara? Tapi kita mulai menanyakan ini bagus nih. Apa yang Allah ingin saya pelajari lewat kesulitan ini? Sebenarnya apa sih yang Tuhan pengen ngomong sama saya lewat masalah ini? Daripada kita sibuk nyalahin orang, kita sibuk nyalahin keadaan, kita sibuk nyalahin Tuhan. Coba mulai berpikir, Tuhan, jangan-jangan Tuhan mau ngomong sesuatu nih lewat masalah ini. Kita belajar sesuatu dan izinkan Roh Kudus yang mengingatkan kita. Amin, saudara? Izinkan Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Karena ternyata ini, Allah lebih tertarik untuk menjadikan Anda seperti Kristus daripada membuat segalanya mudah bagi Anda. Kenyamanan kita nggak terlalu penting buat Tuhan, tapi karakter kita itu penting buat Tuhan. Perubahan hidup yang kita alami, perjumpaan kita dengan Yesus, itu jauh lebih penting dari sekedar kenyamanan yang kita nikmati. Ini Rick Warren yang nulis seperti ini. Allah lebih tertarik untuk menjadikan Anda seperti Kristus. Amin, saudara? Saya percaya ini juga yang kita renungkan hari-hari ini. Tuhan pengen kok kita menjadi seperti Kristus. Yang membuat kita frustasi adalah ketika tujuan Allah dan keinginan kita berbeda. Kita mengejar kenyamanan, tapi Allah ingin karakter kita bertumbuh. Betul gak, saudara? Iya. Kita mau pengennya nyaman, hidup gak ada masalah. Tapi buat Tuhan, karakter kita penting buat bertumbuh. Nah, waktu kita mengalami dua hal tujuan yang berbeda, biasanya kita frustasi. Biasanya kita gak bisa nikmati Tuhan. Biasanya kita, gak udahlah, gak usah Tuhan-Tuhanan. Tujuan kita dan tujuan Allah berbeda. Itu pertanyaan yang pertama yang tadi, sebenarnya apa yang ingin Tuhan katakan lewat masalah. Dan ini yang kedua pertanyaannya, bagaimana seharusnya saya menanggapi masalah? Ini bicara tentang respon. Hidup ini kadang gak adil, kadang menyakitkan, kadang mengecewakan. Betul, saudara? Ya, ujuk-ujuk aja terjadi masalah. Tapi bagaimana kita berespon, itu keputusan kita. Apakah kita akan menjadi lebih baik atau kita akan jadi pahit? Apakah kita akan terus bertumbuh atau kita akan menyerah? Itu tergantung dari respon kita. Ada banyak orang yang melakukannya dengan mengeluh dan menggerutu waktu masalah datang.
Saat kita mengeluh, kita menjadi lemah. Saya cuma mau bilang gini loh, bersungut-sungut memiliki kemampuan paling cepat dalam menguras kekuatan kita. Sudah pernah melakukan ini? Semakin kita bersungut-sungut, semakin kita ngomel-ngomel, semakin kita mengeluh, badan tuh sekarang jadi makin malas, makin jahat, makin pikiran makin negatif. Betul saudara? Sudah pernah ngalamin yang seperti itu? Kita tergoda untuk menyesali keadaan. Kita tergoda bilang gini loh, kudu namanya, gitu ya. Seandainya gua nggak gini. Saya ketemu om yang umur 80 itu juga dia bilang, aduh coba ya sur, ada banyak penyesalan, ada banyak pada akhirnya gini, aduh salah ya. Kita menyesali keputusan kita sendiri. Kita mengingkari kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita nggak mau dipimpin Tuhan. Kita nggak mau Tuhan sebagai raja buat hidup kita. Saya melayani sampai hari ini seorang pasangan muda gitu. Muda banget, baru kawin 2 tahun lah. Terus tiba-tiba punya anak. Emang udah menikah sudah, cuman dia pikir dia nggak mau punya anak tadinya. Tiba-tiba istrinya hamil dan beberapa bulan lalu melahirkan. Begitu melahirkan baby blues. Anaknya dicekek, anaknya dibanting, ditutupin bantal. Aduh, suaminya bingung, suaminya panik. Dia bilang, gimana ya kok ini? Udah, psikolog dulu deh. Saya ketemuin dia sama psikolog. Psikolognya nganjurin, lu ketemu psikiater deh. Ini mah harus pakai obat. Akhirnya dia sekarang masih minum obat dan agak tenang. Jadi nggak terlalu panik. Ngelihat anak nangis tuh panik, saudara. Stres dan anaknya gue buang lu ya. Anak lu gue buang ya. Lu mau pulang nggak sekarang? Suaminya pulang dari kantor buat nyelamatin anaknya. Sedih banget ya. Tapi ada banyak hal yang gak sesuai yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita merasa gak bisa menikmati kebaikan Tuhan, tapi saya sungguh berharap gini loh, kita bisa memiliki respon yang benar. Amin saudara. Kita boleh mempercayai kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Ada banyak hal yang mungkin gak bisa kita mengerti. Ada banyak hal mungkin kenapa ini gini, kenapa anak cacat, kenapa orang tua saya meninggal, kenapa. Ada banyak hal yang gak bisa kita mengerti. Ya sudah, belajarlah untuk mempercayai kedaulatan Tuhan. Pada akhirnya kita gak bisa menjawab semua pertanyaan kehidupan. Setuju saudara? Ada orang yang bilang bahwa berilah ruang untuk misterinya Tuhan. Kasih ruang. Ada banyak pertanyaan yang mungkin kita gak bisa dapat jawabannya hari ini. Tapi saya mau bilang itu semua gak membuat kita mengingkari kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Amin saudara. Biarlah dia Tuhan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya berharap kita bisa belajar sesuatu. Ini perenungannya. Ini orang yang sering mentuhankan solusi dari masalah kehidupannya tanpa pernah mengenal Allahnya. Ini perenungannya Ibu Gembala Kanining. Dia pernah sharing ini. Bahwa orang seringkali gini loh, waktu ada masalah yang dia fokuskan adalah solusinya apa? Solusinya apa? Tapi dia gak pernah bertanya 2 pertanyaan yang tadi loh. Apa yang Tuhan ingin sampaikan ya lewat masalah ini? Yang membuat kita pada akhirnya gini, masalah tidak membuat kita menjadi kenal Tuhan. Masalah hanya membuat kita mahir melakukan apa yang namanya solusi. Tapi pada akhirnya dia gak pernah mengenal Allahnya. Dalam setiap masalah kehidupan, Tuhan pasti hadir dan menjawab. Amin saudara? Kita gak merasa mungkin, gak ada Tuhan. Saya cuma mau bilang, Tuhan hadir. Dia hanya gak kelihatan, dia gak kerasa sama kita. Makanya ini, kita perlu membuka hati untuk bisa mengerti maksud Tuhan melalui masalah. Setuju saudara? Ayo buka hati, ayo belajar, ayo renungkan. Sebenarnya Tuhan mau ngomong apa ya lewat masalah ini? Lalu renungkan juga bagaimana saya harus berespon. Dan yang terakhir, kebaikan Tuhan tidak diukur dari selesainya masalah dalam hidup kita. Dia baik apapun yang kita alami saat ini. Amin saudara? Gak ideal, gak seperti yang kita mau, tapi saya cuma mau bilang, dia ada bersama dengan kita, dia baik. Dia pasti punya tujuan yang baik buat kita. Hari ini kita gak bisa mendapatkan jawabannya, mungkin iya saudara. Tapi sekali lagi, beri ruang, biarlah Allah menjadi Allah dalam kehidupan kita.